Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik di minggu kedua perkuliahan manajemen rumah sakit syariah, di mana tema yang diangkat pada perkuliahan untuk minggu ini adalah mengenai maqasid syariah dalam manajemen rumah sakit syariah. Tujuan pembelajaran pada perkuliahan ini ada dua. Yang pertama mengenai sejarah, pengertian, dan klasifikasi dari maqasid syariah. Lalu yang kedua adalah mengenai implementasi maqasid syariah dalam rumah sakit syariah. Maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan asyariyah. Pada pembahasan ini, kita akan membahas pengertian dari masing-masing kata terlebih dahulu, dan kemudian membahas pengertian ketika kedua kata tersebut disatukan. Pertama adalah maqasid. Maqasid merupakan bentuk jamak dari maqsid dan maqsad. Yang keduanya merupakan bentuk masdar mimi dari fi'il madi qasada. Jadi kalau kita tasrifkan menjadi qasada, yaqsudu qasdun fahuwa maqsudun. Secara bahasa memiliki pengertian yang beragam, yaitu tujuan, bisa juga berarti sasaran, bisa juga berarti hal yang diminati, lalu bisa juga diartikan sebagai menuju satu arah, jalan lurus, atau diartikan berlaku adil, tengah-tengah, dan tidak melampaui batas. Sedangkan syariah secara bahasa memiliki arti jalan menuju mata air. Kemudian, makna tersebut oleh para ahli fikih dikaitkan dengan hukum-hukum syariat, sehingga mengandung pengertian hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya, baik hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran maupun as-sunnah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Membicarakan mengenai pengertian dari maqasid syariah, maka kita akan membahas mengenai sejarah, di mana secara istilah ataupun terminologi, istilah maqasid syariah sebetulnya belum terdefinisikan secara komprehensif dan lengkap di masa ulama klasik. Contohnya adalah Al-Ghazali, di mana dalam karyanya yang berjudul Al-Mustasfa hanya menyebutkan ada 5 maqasid syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, namun tidak menyebutkan definisinya. Begitu juga dengan As-Satibi, yang dikenal sebagai Bapak Maqasid Syariah, tidak secara tegas membuatkan definisi dari maqasid syariah. Penjelasan ulama klasik tentang maqasid syariah itu terintegrasi dalam kajian usul fikih. Pendefinisian mengenai maqasid syariah baru muncul pada masa ulama modern. Contohnya adalah dari Ibnu Asyur pada tahun 1393 Hijriah mendefinisikan maqasid syariah sebagai makna-makna dan hikmah yang dipancarkan syariat dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna syariat yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna-makna hukum yang tidak terkandung pada sejumlah hukum tapi terkandung pada hukum yang lain. Kemudian, dari Al-Fasi juga pada tahun 1974 Masehi mendefinisikan maqasid syariah sebagai tujuan dari syariat dan rahasia-rahasia pada setiap hukum dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi lain dari maqasid syariah juga ada yang berasal dari Ahmad Al-Raisuni, di mana Ahmad Al-Raisuni mendefinisikan maqasid syariah sebagai tujuan-tujuan yang ditetapkan syariat untuk direalisasikan demi kemaslahatan manusia. Definisi lain dari Nur al-Din al-Khodimi, di mana beliau mendefinisikan maqasid syariah sebagai makna-makna yang terpancar dalam hukum-hukum syariat yang tersistem menurut tingkatan-tingkatannya, baik makna-makna itu berupa hikmah-hikmah partikular, nilai-nilai kemaslahatan universal, atau berupa sifat-sifat umum. Semuanya itu mempunyai satu tujuan, yaitu merealisasikan penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pencapaian maslahat bagi manusia, dunia, dan akhirat. Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa definisi dari maqasid syariah adalah pengetahuan tentang segala apa yang menjadi tujuan, maksud, hakikat, hikmah, dan rahasia hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Dengan kata lain, maqasid syariah adalah pengetahuan yang berbicara mengenai makna-makna filosofis dan hikmah-hikmah di balik setiap ketetapan hukum Islam. Maqasid syariah merupakan cabang ilmu keislaman yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti mengapa. Contohnya adalah mengapa menunaikan sholat, mengapa menunaikan sholat, zakat, dan puasa menjadi rukun Islam yang wajib dilaksanakan, atau mengapa syariat Islam memerintahkan berbuat baik kepada tetangga, atau mengapa mengonsumsi narkoba meskipun sedikit tetap menjadi dosa besar.
Atau mengapa syariat Islam mewajibkan pemberlakuan sanksi pidana bagi tindak kriminal. Tujuan dari makosid syariah adalah penyerahan diri kepada Allah dan pencapaian maslahat bagi umat manusia dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap makosid merupakan hal yang mendasar dan fundamental untuk memahami tujuan dan maksud Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan syariat. Perjalanan sejarah ilmu makosid syariah dapat diklasifikasikan menjadi 5 fase, yaitu fase kelahiran, fase pertumbuhan, fase perkembangan, fase kematangan konsep, dan fase kemandirian. Pertama adalah fase kelahiran. Makosid syariah lahir bersamaan dengan lahirnya persyariatan hukum Islam pada masa Rasulullah SAW. Spirit makosid syariah pada masa itu adalah berupa makosid Al-Quran dan makosid As-Sunnah. Kemudian yang kedua adalah fase pertumbuhan. Fase di mana nilai makosid mulai digunakan sebagai acuan dalam penetapan hukum Islam. Fase ini dimulai pada masa sahabat dan tabi'in. Kemudian dilanjutkan di masa-masa imam mujtahid sebelum hadirnya ulama usul fikih. Lalu yang ketiga adalah fase perkembangan, di mana pada fase ini istilah makosid syariah mulai dimunculkan dalam kajian-kajian keislaman seperti usul fikih, dan tafsir. Ada 2 wacana makosid yang berkembang pada fase ini, yaitu yang pertama, pandangan tentang hikmah dan rahasia persyariatan yang teridentifikasi muncul di abad ketiga Hijriah. Dan kedua, pandangan tentang konsep maslahat dan tingkatan-tingkatannya yang muncul di abad kelima Hijriah, yang kemudian menjadi pijakan terbangunnya konstruksi teori makosid di era Al-Shatibi. Lalu yang keempat adalah fase kematangan konsep, di mana pada fase ini istilah makosid syariah mulai ditampilkan secara utuh dan konseptual yang terpisah dari usul fikih. Fase ini dimulai sejak masa Al-Shatibi di akhir abad ke-8 Hijriah atau 15 Masehi. Lalu yang terakhir adalah fase kemandirian, di mana pada fase ini kajian mengenai makosid syariah tampil sebagai kajian yang independen. Fase ini disebut juga sebagai fase kehadiran kedua atau fase rekonstruksi makosid syariah menjadi sebuah disiplin ilmu. Bertolak dari konseptualisasi Al-Shatibi, pada fase ini konsep makosid mulai berevolusi menjadi sebuah pendekatan ijtihad dan melahirkan teori-teori ijtihad progresif seperti fikih minoritas, fikih prioritas, fikih lingkungan hidup, fikih sosial, dan lain-lain. Fase ini dimulai dari sejak Ibnu Ashur, lalu disusul oleh sejumlah tokoh seperti Ala Al-Fasi, Toha Jabir Al-Awanil, Yusuf Al-Qardawi, dan beberapa lainnya. Makosid syariah dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori berdasarkan sejumlah sudut pandang. Pengetahuan terhadap klasifikasi dari makosid dibutuhkan untuk memahami teks-teks syariat dalam melakukan istinbat al-ahkam atau penggalian hukum, dan juga diperlukan dalam tarjih atau memilih dalil yang paling kuat atau kias atau disebut juga dengan analogi hukum, di mana klasifikasi makosid syariah terdiri dari klasifikasi berdasarkan sumber tujuan, kemudian klasifikasi berdasarkan tingkatan prioritas, lalu yang ketiga klasifikasi berdasarkan ruang lingkup, dan yang terakhir adalah klasifikasi berdasarkan sifat, yang dimana penjelasan dari masing-masing klasifikasi ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama adalah klasifikasi makosid syariah berdasarkan sumber tujuannya. Berdasarkan sumber tujuannya, makosid syariah terbagi menjadi makosid al-syar'i, kemudian yang kedua adalah makosid al-mukallaf. Yang pertama adalah makosid al-syar'i. Makosid al-syar'i berarti tujuan-tujuan Allah Subhanahu wa taala sebagai syar'i atau pencipta hukum atau pencipta syariah dalam menetapkan hukum syariat, hukum Islam. Para ulama menyepakati bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menyariatkan aturan-aturan hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Menurut Al-Shatibi, makosid al-syar'i ini dapat diamati melalui 4 aspek tinjauan, yaitu berdasarkan aspek maslahat, berdasarkan aspek pemahaman, berdasarkan aspek hukum taklifi, dan berdasarkan aspek perlindungan hukum. Yang pertama adalah aspek maslahat, di mana yang dimaksud dengan maslahat di sini adalah kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.
Seluruh ketentuan syariat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia. Tujuan syariat ini meliputi 3 aspek, yaitu maqasid al-daruriyah, itu tujuan syariat harus menjaga kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Lalu yang kedua adalah maqasid al-hajiyah, itu tujuan syariat untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan manusia. Lalu yang terakhir adalah maqasid at-tasiniyah, yaitu tujuan syariat untuk menyempurnakan kedua tujuan syariat sebelumnya. Yang mana ketiga konsep maqasid tersebut akan dijelaskan pada klasifikasi maqasid syariah berdasarkan prioritasnya. Lalu aspek yang kedua adalah tujuan pemahaman, di mana tujuan pemahaman dalam penciptaan syariat artinya penetapan syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini terkait dengan dimensi bahasa. Agar syariat dapat dipahami, maka seseorang harus memahami bahasa Arab. Oleh karena itu, jika kita ingin mempelajari mengenai maqasid syariah, maka kita harus mempelajari mengenai dasar-dasar dari bahasa Arab. Kemudian yang ketiga adalah hukum taklifi, di mana tujuan penetapan syariat sebagai hukum taklifi yang memiliki daya paksa untuk dilakukan dan bersifat mengikat. Aspek ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Lalu yang terakhir yaitu aspek perlindungan hukum, di mana pada perlindungan hukum ini tujuan syariat adalah untuk membawa manusia ke dalam naungan aturan hukum syariat. Hal ini dimaksudkan untuk membawa manusia ke dalam perlindungan hukum. Aspek yang keempat ini terkait dengan pertanyaan mengapa manusia harus melaksanakan hukum syariat. Menurut Abdullah Darash, pertanyaan ini dapat dijawab dengan 2 jawaban, yaitu yang pertama, karena peletakan hukum syariat itu untuk mengantar manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu yang kedua, karena manusia dituntut untuk patuh dan taat kepada aturan syariat, bukan untuk mengikuti hawa nafsunya. Keempat aspek tinjauan ini itu saling terkait dan saling terhubung dengan al-syar'i. Saling terhubung dengan al-syar'i atau Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta syariat. Al-syar'i tidak akan menetapkan syariatnya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Tujuan tersebut akan terwujud dengan adanya pemberlakuan hukum atau taklif al-syariah kepada manusia. Dan taklif ini akan terlaksana jika dipahami dan dimengerti oleh setiap manusia. Oleh karena itu, seluruh maqasid akan tercipta apabila manusia dalam perilakunya berada di bawah naungan dan sesuai dengan ketentuan syariat. Lalu, dari konsep ini juga terhubung dengan maqasid al-mukallaf, di mana maqasid al-mukallaf yaitu tujuan-tujuan yang dikehendaki manusia dalam setiap perilakunya, baik pada keyakinan, ucapan, maupun perbuatan. Segala perilaku manusia itu ditentukan berdasarkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari perilaku tersebut. Segala perbuatan dapat dinilai sebagai perbuatan baik atau buruk, sebagai ibadah atau adat kebiasaan, sebagai pengamalan ajaran agama atau kepatuhan terhadap norma sosial, semua itu dilihat dari segi niat dan tujuannya. Contohnya, kita punya kebiasaan mencuci muka, tangan, dan kaki. Nah, untuk kebiasaan mencuci muka, tangan, dan kaki ini dapat bernilai ibadah ketika diniatkan menjadi sebagai wudhu. Akan tetapi, jika memang tujuannya hanya sebagai rutinitas pada saat bangun tidur, maka itu tidak menjadi nilai ibadah. Lalu, hidup bahagia, tentram, dan sejahtera merupakan bentuk maslahat yang menjadi tujuan bagi setiap manusia. Hal tersebut juga menjadi tujuan hukum Allah dalam menciptakan hukum syariat. Oleh karena itu, tujuan manusia harus selaras dengan tujuan dari Allah. Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat untuk manusia dibatasi dalam 5 perkara, yaitu agama atau ad-din, jiwa atau an-nafas, akal itu al-aqli, keturunan atau an-nasl, dan harta atau al-mal. Kemaslahatan manusia dunia dan akhirat terjamin dalam aspek ibadah, aspek akidah, dan aspek muamalah. Lalu penjelasan yang kedua adalah maqasid berdasarkan tingkat prioritasnya, di mana maqasid berdasarkan tingkat prioritasnya terbagi menjadi maqasid al-daruriyah, maqasid al-hajiyah, lalu maqasid al-tasiniyah. Yang pertama adalah maqasid al-daruriyah, merupakan tujuan syariat primer. Artinya, tujuan syariat yang wajib ada untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, dunia dan akhirat.
Apabila maqasid al-daruriyah ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia dan akan mendatangkan kerusakan yang nyata. Maqasid ini ditentukan berdasarkan sumber syariat, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, dan juga berdasarkan pada istiqro atau penelitian yang secara induktif terhadap realitas sosial yang terjadi di setiap tempat dan waktu. Daruriyah diartikan sebagai kebutuhan primer untuk menunjang kemaslahatan hidup manusia. Oleh karena itu, maqasid al-daruriyah merupakan prioritas pertama yang harus dilaksanakan. Maqasid ad-daruriyah ini terwujud dalam 5 perkara yang disebut dengan daruriyat al-khomsah, yaitu hifduddin atau pemeliharaan agama, kemudian hifdu al-nafas atau pemeliharaan jiwa dan raga, kemudian hifdu al-aqli atau pemeliharaan akal, lalu hifdu al-nasal atau pemeliharaan keturunan, dan yang terakhir adalah hifdu al-mal atau pemeliharaan harta. Konsep inilah yang nanti akan diadaptasi dalam penyelenggaraan rumah sakit syariah. Lalu, selain kelima aspek ini, sebagian ahli usul fikih menambahkan hifdu al-irf atau pemeliharaan kehormatan. Lalu yang kedua adalah maqasid al-hajiyah, di mana maqasid al-hajiyah berarti maqasid yang dibutuhkan manusia untuk memberikan kemudahan baginya, sehingga menjauhkannya dari segala hal yang dapat menjerumuskannya ke dalam kesulitan dan kesukaran. Hajiyah atau kebutuhan sekunder dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang masuk dalam kategori daruriyah. Jika hal-hal hajiyah tidak terpenuhi, maka tidak akan mengurangi kesempurnaan dan menimbulkan kesulitan bagi manusia. Lalu yang terakhir adalah maqasid al-tasiniyah, di mana maqasid al-tasiniyah merupakan kebutuhan tersier yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang keberadaannya bersifat memperindah atau menghiasi perwujudan kepentingan daruriyah dan hajiyah. Jika hal-hal tasiniyah tidak terpenuhi, maka tidak akan menimbulkan kehancuran dan mempersulit kehidupan manusia, akan tetapi mengurangi keindahan dan estetika. Maqasid ini juga disebut sebagai pelengkap atau penyempurnaan kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah, muamalah, dan adat kebiasaan seperti bersuci, menutup aurat, etika makan, dan minum. Maqasid berdasarkan ruang lingkupnya terbagi menjadi maqasid al-ammah, kemudian maqasid al-khosoh atau maqasid khusus, lalu maqasid al-juz'i atau parsial. Yang pertama adalah maqasid al-ammah, di mana maqasid al-ammah merupakan makna-makna dan hikmah-hikmah yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penetapan seluruh atau sebagian besar hukum syariat, tidak terbatas pada jenis hukum syariat tertentu saja. Maqasid ini juga diartikan sebagai sifat-sifat atau karakteristik hukum syariat dan tujuan umum dari hukum syariat. Lalu yang kedua adalah maqasid al-khosoh, di mana maqasid al-khosoh yaitu tujuan-tujuan syariat yang dikhususkan pada bidang-bidang atau bab-bab tertentu dari ketetapan hukum Islam. Ibnu Ashur menyebutkan bentuk maqasid al-khosoh seperti tujuan khusus pada bidang hukum keluarga, bidang hukum perdata transaksi, bidang hukum ketenagakerjaan, bidang hukum peradilan dan kesaksian, bidang hukum perdata tabaru, dan bidang hukum pidana. Lalu yang terakhir adalah maqasid al-juz'iyah, di mana maqasid al-juz'iyah adalah tujuan-tujuan syariat pada masing-masing hukum Islam secara partikular. Maqasid ini terkait dengan hukum taklif seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Maqasid ini juga dapat diartikan sebagai maksud-maksud di balik suatu nas atau hukum tertentu sebagai maksud meringankan kesulitan dalam membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa. Lalu yang terakhir adalah maqasid syariah berdasarkan sifatnya, di mana maqasid syariah berdasarkan sifatnya terbagi menjadi al-qot'iyah, kemudian al-zaniyah, lalu yang terakhir adalah al-wahmiyah, di mana maqasid al-qot'iyah yaitu maqasid yang ditetapkan kemaslahatannya karena didukung oleh dalil-dalil atau prinsip-prinsip hukum Islam dan nas-nas syariat. Maqasid ini merupakan maqasid yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang tidak mungkin mengandung takwil. Lalu yang kedua adalah maqasid al-zaniyah, di mana maqasid al-zaniyah adalah maqasid yang diputuskan oleh dugaan akal
dan makosid yang ditujukan oleh dalil-dalil dhoni dan dalil-dalil syariat. Makosid ini juga dapat diartikan sebagai tujuan disyariatkannya hukum terhadap suatu perkara yang tidak disebutkan secara eksplisit atau hanya disebutkan secara implisit di dalam nas, tapi terdapat tanda-tanda atau isyarat lain untuk mengetahui maksud dan tujuan tersebut. Lalu yang terakhir adalah makosid al-wahmiyah, di mana makosid al-wahmiyah merupakan makosid yang diduga mengandung kemungkinan maslahat, akan tetapi setelah diteliti ternyata mengandung madorot atau mafsadah. Selanjutnya, kita akan membahas implikasi dari makosyidus syariah dalam rumah sakit syariah. Akan tetapi, sebelum kita membahas mengenai implikasi dari makosyidus syariah terhadap rumah sakit syariah, kita review dulu tentang definisi dari rumah sakit syariah, di mana rumah sakit syariah didefinisikan sebagai institusi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan masyarakat yang di dalamnya berupaya dan berusaha mengaplikasikan nilai-nilai syariah yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, rumah sakit syariah didefinisikan juga sebagai rumah sakit yang seluruh aktivitasnya berdasarkan kepada prinsip Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah. Isu tentang konsep rumah sakit berbasis syariah sebetulnya telah dimulai setidaknya sejak tahun 2010. Hal tersebut dilatar belakangi karena belum ada formulasi yang sempurna tentang pelayanan kesehatan yang islami di rumah sakit berbasis Islam. Padahal saat itu di Indonesia terdapat ratusan rumah sakit Islam yang mayoritas didirikan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam. Selain itu, sebagai negara dengan mayoritas umat Islam di dunia, keperluan akan adanya produk syariah bukan lagi bersifat sukarela atau voluntary, melainkan sebuah keharusan atau mandatori. Sejak saat itu juga, Asosiasi Rumah Sakit Islam telah berusaha merintis rumah sakit syariah. Selain itu, beberapa praktisi dan akademisi kesehatan bergabung membentuk Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia atau yang disingkat dengan MUKISI. MUKISI berusaha untuk membuat pedoman penyelenggaraan rumah sakit syariah. Untuk melegalkan sertifikasi rumah sakit berbasis syariah, diperlukan aturan yang menjadi payung hukum terkait rumah sakit syariah. Oleh karena itu, pada tanggal 29 Juni tahun 2015, MUKISI mengajukan permohonan fatwa mengenai pedoman penyelenggaraan rumah sakit syariah kepada Dewan Syariah Nasional atau DSN Majelis Ulama Indonesia. Fatwa ini berisi mengenai standar seluruh aktivitas rumah sakit yang harus sesuai dengan maqasid syariah berdasarkan konsep yang ditelurkan oleh Imam Syatibi. Kebutuhan masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai syariah, lalu antusiasme tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai syariah, serta tidak adanya payung hukum yang menaungi pendirian rumah sakit syariah, menjadi pertimbangan DSN MUI untuk menerbitkan fatwa mengenai pedoman penyelenggaraan rumah sakit syariah. Fatwa penyelenggaraan rumah sakit syariah ini hadir untuk mengisi kekosongan hukum, meskipun fatwa masih bersifat pedoman. Selain itu, fatwa ini juga sebagai salah satu bentuk perhatian Indonesia terhadap pergumulan sistem syariah dengan sektor jasa rumah sakit. Substansi dari fatwa ini terdiri dari 6 aspek. Yang pertama adalah pedoman istilah dalam rumah sakit syariah, di mana pedoman istilah ini menjelaskan istilah-istilah dalam rumah sakit yang dimaksud dalam fatwa berdasarkan perspektif dari DSN MUI. Lalu yang kedua adalah tentang ketentuan hukum fatwa. Kekosongan aturan terkait penyelenggaraan rumah sakit syariah menjadikan fatwa ini sebagai satu-satunya ketentuan hukum dalam pengembangan rumah sakit syariah. Ditegaskan bahwa segala bentuk penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah wajib berpedoman pada ketentuan dari fatwa ini. Lalu yang ketiga adalah ketentuan akad dan personalia hukum, di mana ketentuan akad dan personalia hukum ini mengatur akad antara rumah sakit dengan tenaga kesehatan, lalu akad antara rumah sakit dengan pasien, kemudian akad antara rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan, dan yang terakhir adalah akad antara rumah sakit dengan pemasok obat. Lalu yang keempat adalah ketentuan pelayanan yang sesuai dengan syariah. Lalu yang kelima, mengenai ketentuan penggunaan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetik, dan barang gunaan, di mana rumah sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetik, dan barang gunaan halal yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Lalu yang terakhir, yaitu ketentuan penempatan, penggunaan, dan pengembangan dana rumah sakit, di mana penggunaan dan pengembangan dana rumah sakit harus sesuai dengan unsur syariah.
Sebagian besar penggagas rumah sakit syariah cenderung menyandarkan gagasan ini pada satu konsep besar, yaitu makosid syariah. Makosid syariah yang dapat diterapkan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit mengacu pada konsep ad-daruriyat al-khamsah, yang dimana terdiri dari hifdzuddin atau menjaga agama, dimana menjaga agama adalah menjaga akidah, ibadah, dan sebagai fungsi pendukung bagi kebiasaan, perkawinan, serta transaksi. Penjagaan agama atau hifdzuddin terkandung dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang menjelaskan tentang kerahmatan, lalu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 yang menjelaskan tentang tanggung jawab memelihara kehidupan manusia, dan Quran Surat Ali Imran ayat 110 yang menjelaskan tentang umat Islam sebagai umat terbaik. Lalu yang kedua adalah hifdun nafas atau menjaga kehidupan, di mana yang dimaksud dengan menjaga kehidupan adalah menjaga jasad atau fisik dari bahaya, lalu mengisolasi dan karantina penyebaran penyakit. Konsep mengenai penjagaan jiwa atau hifdun nafas terkandung dalam Quran Surat At-Taubah ayat 108 yang menjelaskan tentang kecintaan Allah terhadap orang-orang yang menjaga kebersihan. Lalu yang berikutnya adalah hifdu akal, di mana yang dimaksud dengan hifdu akal adalah menjaga psikososial dengan baik dan menjaga gaya hidup sehat. Lalu konsep mengenai penjagaan akal atau hifdu akli tergantung dalam Quran Surat Al-Isra ayat 36 yang menjelaskan tentang larangan mengikuti sesuatu apabila tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu. Lalu yang berikutnya adalah hifdun nasal atau keturunan, di mana yang dimaksud dengan menjaga keturunan adalah menjaga kesehatan reproduksi serta menjaga kesehatan ibu dan anak. Penjagaan keturunan atau hifdun nasal tergandung dalam Quran Surat Al-Muminun ayat 12-17 yang menerangkan tentang proses terbentuknya manusia. Lalu selain itu juga terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang menerangkan tentang pelaksanaan pemberian ASI dan perencanaan kelahiran. Lalu yang terakhir adalah hifduma atau menjaga harta, di mana yang dimaksud dengan menjaga harta ini adalah menjaga kepemilikan harta. Konsep penjagaan harta terkandung dalam hadis riwayat Muslim tentang pengelolaan syariah, manajemen akuntansi, dan keuangan syariah. Kriteria syariah dalam fatwa DSN MUI selanjutnya mengharuskan adanya standarisasi serta sertifikasi rumah sakit syariah. Bagi rumah sakit yang berkomitmen menyelenggarakan usaha syariah, wajib melalui proses penilaian produk, material medis, layanan, dan pengelolaan dana sesuai dengan pedoman fatwa. Sertifikasi komitmen ini diterbitkan oleh DSN MUI. Standar dan instrumen akreditasi dari rumah sakit syariah itu benar mengacu kepada konsep standar akreditasi rumah sakit versi 2012 yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit atau KARS. Karena pada prinsipnya nanti rumah sakit yang tersertifikasi sebagai rumah sakit syariah sebelumnya itu harus terakreditasi oleh KARS. Kemudian proses penyusunan standar dan instrumen rumah sakit syariah dilaksanakan dengan melakukan kajian mendalam terhadap setiap standar pada akreditasi KARS yang dapat ditarik nilai syariahnya, dan kemudian dikelompokkan berdasarkan maqasidu syariah, yaitu hifdzuddin, hifdun nafas, hifdu akal, hifdun nasal, dan hifduma. Lalu standar dan instrumen akreditasi syariah itu dibagi menjadi dua kelompok standar. Yang pertama adalah kelompok standar manajemen syariah, lalu yang kedua adalah kelompok standar pelayanan syariah. Masing-masing dari kelompok standar manajemen syariah maupun kelompok standar pelayanan syariah itu dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan maqasidu asy-syariah. Yang pertama adalah hifdzuddin, di mana kelompok standar manajemen syariah yang masuk ke dalam hifdzuddin terdiri dari standar syariah manajemen organisasi, lalu standar syariah manajemen modal insani, lalu standar syariah manajemen akuntansi dan keuangan, lalu standar syariah manajemen pemasaran, lalu standar syariah manajemen fasilitas, dan terakhir adalah standar syariah manajemen mutu. Sedangkan untuk kelompok standar pelayanan syariah yang masuk ke dalam hifdzuddin adalah standar syariah akses pelayanan dan kontinuitas, kemudian standar syariah asesmen pasien, lalu standar syariah pelayanan pasien, lalu standar syariah pelayanan obat syariah, lalu standar syariah pelayanan dan bimbingan kerohanian, standar syariah pendidikan pasien, kemudian standar syariah pelayanan dan bimbingan kerohanian. Lalu berikutnya adalah kelompok standar manajemen syariah yang masuk ke dalam hifdun nafas atau penjagaan jiwa adalah standar syariah manajemen fasilitas. Sedangkan kelompok standar pelayanan syariah yang masuk ke dalam hifdun nafas adalah standar syariah pencegahan dan pengendalian infeksi, lalu standar syariah pelayanan dan bimbingan kerohanian. Sedangkan untuk kelompok standar manajemen syariah yang masuk ke dalam hifdzu akli itu adalah standar syariah manajemen modal insani.
Sedangkan kelompok standar pelayanan syariah yang masuk dalam Hifdzu Akli adalah standar syariah pendidikan pasien dan keluarga. Kemudian selanjutnya adalah kelompok standar yang masuk ke dalam Hifdzu An-Nasl adalah kelompok standar pelayanan syariah saja, yang dimana yang masuk ke situ adalah standar syariah pelayanan pasien. Kemudian kelompok standar manajemen syariah yang masuk ke dalam Hifdzu Mal itu adalah standar syariah manajemen akuntansi dan keuangan, sedangkan kelompok standar pelayanan syariah yang masuk ke dalam Hifdzu Mal adalah standar syariah pelayanan pasien, yang dimana masing-masing dari komponen ini akan kita bahas selama perkuliahan 1 semester ini. Cukup sekian untuk perkuliahan hari ini. Berikut merupakan daftar referensi yang digunakan dalam perkuliahan hari ini, di mana referensi-referensi ini dapat di-download melalui link yang sudah saya sertakan di e-kuliah. Cukup sekian untuk perkuliahan hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, bisa menanyakan pada saya langsung atau bisa melalui forum diskusi yang berada di e-kuliah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.